Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Ainur Rohmah dengan NIM 1907969. Di sini saya akan menerangkan suatu materi pokok dari mata pelajaran dasar-dasar budidaya perikanan, yaitu ruang lingkup budidaya perairan. Oke, mari kita simak penjelasannya. Budidaya ikan. Perlu kalian ketahui, budidaya ikan diatur dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, yang mana dimaksud dengan budidaya ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan atau mengembangbiakan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk juga kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan ikan. Ikan sendiri merupakan semua jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya itu berada di dalam lingkungan perairan, yang meliputi binatang dan juga tumbuhan yang hidup dalam air tawar, air asin maupun air payau. Penyebutan budidaya ini bisa berdasarkan jenis ikannya, tempat pemeliharaan, salinitas air, dan juga tingkat teknologinya. Budidaya perairan. Nah, apakah teman-teman tahu kegiatan budidaya perairan ini diawali dari kegiatan berburu wisata akuatik untuk keperluan makan pada hari itu. Nah, bagian ikan hasil buruan ini ditampung di suatu genangan air untuk keperluan sehari-hari, yang mana budidaya ini sudah dilakukan oleh manusia sejak zaman dahulu. Nah, umumnya publikasi mengenai sejarah budidaya perairan mengacu pada sejarah panjang budidaya perairan di Cina, di Mesir, maupun di Eropa Tengah. Cina sendiri merupakan negara penghasil ikan budidaya terbesar. Kolam budidaya ikan yang pertama dibuat itu pada awal 1100 sebelum Masehi. Budidaya perairan diperkirakan sudah ada sejak tahun 2000 sebelum Masehi, yakni dengan adanya gambar ikan di sebuah hieroglif Mesir kuno yang mana diyakini sebagai gambar ikan tilapia yang dipelihara di dalam kolam. Nah, budidaya perairan ini dikembangkan sebagai bagian dari sejarah pengembangan sistem irigasi di Mesir. Nah, dengan spesies utama ikan tilapia dan juga kemudian ikan mas. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai aquaculture. Nah, aquaculture yang biasa kita ketahui yaitu budidaya perairan atau budidaya perikanan. Dapat didefinisikan sebagai upaya manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan melalui kegiatan budidaya. Nah, kegiatan budidaya ini adalah kegiatan untuk memelihara, memperbanyak, dan juga menumbuhkan serta meningkatkan mutu biota akuatik sehingga diperolehlah suatu keuntungan. Suatu perairan umum laut memiliki produktivitas yang alamiah gitu ya, tertentu dan juga bisa ditingkatkan puluhan hingga ribuan kali melalui kegiatan teknologi budidaya perairan, yaitu aquaculture. Oke teman-teman, organisme akuatik yang dibudidayakan ini bisa mencangkup kelompok ikan seperti pada gambar ada ikan mas yang merupakan ikan air tawar, ada ikan bandeng yang merupakan ikan air payau, dan ikan tuna yang mana merupakan ikan air laut. Dan juga ada beberapa kekurangan seperti tiram, kijing, dan lain sebagainya. Ada juga beberapa jenis udang dan echinodermata seperti bulu babi, bintang laut, teripang, dan lain sebagainya. Dan juga organisme alga atau yang biasa kita ketahui yaitu rumput laut. Dalam ruang lingkup budidaya, ada pula usaha budidaya yang harus diperhatikan dan dilakukan untuk melakukan budidaya, yaitu mulai dari kegiatan pembenihan hingga pengadaan sistem sarana dan prasarana produksi. Yang pertama, kegiatan pembenihan ikan, mulai dari dilakukannya pemilihan induk, pemijahan induk, penetasan telur, dan dilakukannya pemeliharaan larva hingga pendederan. Usaha budidaya selanjutnya itu dilakukannya pembesaran dengan melakukan efisiensi pakan dan juga konversi pakan, dan nutrisi pakan dengan menyusun formula pakan dan juga menentukan suatu nilai gizi pada pakan. Tidak lupa juga untuk memperhatikan kualitas air yang diukur mulai dari parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi.
sistem pengadaan sarana dan prasarana produksi yang termasuk ke dalam usaha budidaya terdiri dari prasarana produksi, sarana produksi, subsistem proses produksi, subsistem penanganan pasca panen, subsistem pendukung seperti adanya suatu hukum yang mengatur, dan ada pula aspek kelembagaan. Selanjutnya kita akan membahas ruang lingkup budidaya perairan. Mengenai ruang lingkup budidaya perairan ini bisa dibedakan berdasarkan kegiatan, berdasarkan spasial, berdasarkan sumber air di permukaan bumi, berdasarkan zonasi darat dan laut, dan juga berdasarkan posisi wadah budidaya perairan. Berdasarkan kegiatannya, budidaya perairan ini merupakan sistem produksi yang mencangkup input produksi, mulai dari prasarana dan sarana produksi, proses produksi, sejak persiapan hingga pemanenan, dan juga output produksi, dilakukannya penanganan pasca panen dan pemasaran. Orientasi dari kegiatan budidaya pada aspek ini yaitu mendapatkan keuntungan, sehingga bisa kita kenal dengan kegiatan bisnis aquaculture. Dalam hal ini, sistem budidaya aquaculture bisa mencangkup yang pertama, sarana budidaya antara lain pengadaan induk, benih, pakan, pupuk, obat-obatan, peralatan budidaya, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya prasarana budidaya antara lain mulai dari pemilihan lokasi hingga fasilitas pendukung budidaya. Yang ketiga, proses produksi yang terdiri dari kegiatan persiapan wadah budidaya, penebaran benih, pemberian pakan, pengelolaan lingkungan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan, dan melakukannya pemantauan ikan hingga pemanenan. Yang keempat, penanganan pasca panen dan pemasaran dengan kegiatan mempertahankan dan meningkatkan mutu produk, distribusi produk, dan juga pelayanan terhadap konsumen. Nah, yang kelima, adanya pendukung kegiatan budidaya antara lain jaminan hukum dan juga adanya kebijakan pemerintah dan modal birokrasi, penelitian, dan pengembangan kualitas komoditas budidaya perairan. Dapat kita ketahui, secara spasial kegiatan budidaya perairan ini bisa berlangsung di darat dan juga di laut, mulai dari pegunungan, perbukitan, dataran rendah, pantai, muara sungai, teluk, selat, hingga laut lepas. Kegiatan budidaya perairan dilakukan dengan persyaratan adanya sumber daya air yang memadai baik kuantitasnya dan juga kualitasnya. Nah, kita juga harus mengetahui berdasarkan sumber air di permukaan bumi. Kegiatan budidaya perairan ini dipengaruhi oleh salinitas atau kandungan garam, sehingga dikenal budidaya perairan di air tawar, budidaya air payau, dan budidaya air laut. Komoditas yang dipelihara dalam budidaya perairan ini adalah spesies yang berasal dari habitat tersebut, atau juga sudah beradaptasi dengan media budidayanya. Jika berdasarkan zonasi darat dan laut, kegiatan budidaya perairan ini terdiri dari inland aquaculture dan marine aquaculture. Inland aquaculture ini merupakan kegiatan budidaya perairan yang dilakukan di darat dengan menggunakan sumber air tawar ataupun air payau. Sedangkan marine aquaculture ini adalah kegiatan budidaya perairan yang dilakukan di laut. Nah, yang terakhir, ruang lingkup budidaya perairan berdasarkan posisi wadah budidaya perairannya telah membagi kegiatan budidaya perairan berbasiskan perairan atau water-based aquaculture dan berbasiskan daratan atau land-based aquaculture. Nah, untuk water-based aquaculture, unit-unit budidayanya ditempatkan di badan perairan seperti sungai, saluran irigasi, danau, waduk, dan juga laut, sehingga merupakan suatu sistem yang terbuka. Nah, di dalam sistem ini, interaksi antara ikan, unit budidayanya, dengan lingkungan perairan itu berlangsung hampir tanpa pembatasan. Misalnya, keramba, jaring apung, rakit apung, jaring tancap, dan lain sebagainya. Dan untuk land-based aquaculture, unit-unit budidayanya berlokasi di daratan dengan mengambil sumber air dari perairan di dekatnya, sehingga
ada pembatasan antara unit budidaya dengan perairan minimal oleh pematang, sehingga land-based aquaculture ini merupakan sistem tertutup. Contohnya adalah kolam air tenang, kolam air deras, sawah, dan juga tambak. Nah, itu tadi penjelasan terkait ruang lingkup budidaya perairan. Dari pembelajaran yang kita dapat mengetahui sejarah dari budidaya ikan dan bisa mengetahui ruang lingkup budidaya perairan berdasarkan beberapa aspek yang telah dipaparkan. Saya harap kalian bisa memahami materi yang telah dipaparkan. Saya Ainur Rohmah, pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.